Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak. Dan aku pilih teman-teman kemudian. Kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Aku punya King of Wands. Raja Tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Raja Tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, menjelaskan tentang adanya sebuah peluang, kesempatan besar, potensi besar. Apa yang mungkin menjadi harapan dan keinginan kamu itu akan banyak yang terwujud, tercapai. Artinya, bakal banyak hal-hal yang positif yang akan termanifestasikan, teman-teman. Ya, yang akan kamu dapatkan. Oke, jelas. Dari situasi dan kondisi ini, inilah sebuah momen terbaik yang mungkin belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Dan ketika kamu sudah mendapatkannya, maka kamu wajib untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin. Bisa jadi, di situ nanti jalan kehidupan kamu akan berubah lebih baik. Nah, kita akan lihat, apakah peluang kesempatan tersebut memang akan benar-benar membuat kehidupan kamu berubah menjadi lebih baik, ya? Atau seperti apa? Kita akan lihat dari kartu berikutnya. Aku punya Ace of Pentacles. Kartu koin muncul hadir, teman-teman. Nah, ini cukup nyata loh. Kartu koin ini menggambarkan tentang bagaimana keberuntungan, kelimpahan rezeki. Ya, keberuntungan yang berlimpah-limpah. Jadi untuk masalah kehidupan sosial di sini seperti jalan keresahan kamu itu akan terbuka lebar, keberuntungan kehidupan kamu itu akan terbuka lebar. Sehingga apa yang memang selama ini menjadi harapan dan keinginan kamu itu akan banyak yang terwujud. Ya, amin ya teman-teman. Banyak yang akan tercapai. Ketika berbicara masalah harapan kamu mendapatkan pekerjaan yang baik, bisa jadi seperti itu. Ya, peluang ada pekerjaan baru yang lebih baik, ya, dengan gaji yang lebih besar. Bisa jadi. Kemudian di dalam usaha bisnis, ya. Nah, kemudian aku punya Five of Cups. 5 cangkir. 5 cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kekecewaan itu selama ini kamu rasakan, teman-teman. Tidak dapat dipungkiri. Selalu mengalami sebuah kegagalan. Ya. Ketika sudah berusaha banget, bersusah payah banget, bekerja keras, kok kamu merasa kamu tuh sulit banget untuk mencapai semuanya. Nah, itu tadi ya. Jangan pernah untuk pesimis di dalam sebuah kegagalan. Ketika gagal, coba kembali. Gagal kembali, bangkit kembali, teman-teman. Aku yakin kamu orang-orang terpilih di sini. Ketika kamu menjadi orang-orang terpilih di sini, dan ketika sudah dapat berhasil kamu lewati
ujian yang datang di dalam kehidupan kamu dengan baik, maka kun fayakun. Kehidupan baru yang lebih positif akan terjadi. Ya, yang lebih baik, jauh lebih baik. Itu tadi mengenai tentang harapan dan impian keinginan kamu untuk bisa lebih sukses. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman. Ya, semua orang punya peluang kesempatan yang sama untuk sukses dan berhasil. Dan ini tergantung dari diri kamu juga masing-masing. Bagaimana cara kamu untuk mengolah sebuah kesempatan dan peluang itu dengan sebaik mungkin. Ketika dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka hasilnya juga nggak main-main ya. Karena itu nanti bakal menjadi jalan pembuka rezeki kamu. Ya, kebahagiaan kamu di dalam segala hal. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces ya. Mohon maaf, kita akan melihat kondisi keuangan terlebih dahulu. Teman-teman Pisces ataupun rezeki teman-teman Pisces. Nah, bagaimana keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Pisces dalam pekan ini ya? Ataupun saat ini bagaimana kondisi keuangan kamu? Aku punya Five of Swords. Ada 5 pedang, teman-teman. 5 pedang ini muncul hadir ya sebagai energi pembuka memang. Dapat aku akui. 5 pedang ini katanya menggambarkan bahwasanya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, ya. Hanya ingin manfaatin kamu doang. Nah, kamu harus hati-hati di sini, teman-teman. Ya, di saat susah saja mereka pada mendekat. Ya, minta tolong kepada kamu. Tetapi giliran kamu susah, sulit, ya mereka menjauh, teman-teman. Jadi itu yang aku katakan, mereka tuh toksik, ya. Maunya meminta terus, ya. Minta tolong, tetapi menolong tidak mau. Oke. Jadi memang pada intinya jangan terlalu royal, ya. Royal pun dengan orang-orang yang tepat. Ya, bukan dengan orang yang selama ini hanya manfaatin kamu doang. Ya. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ten of Cups. Wow, ada kabar bagus ya. Kabar mengejutkan untuk masalah ekonomi dan rezeki kamu teman-teman dalam pekan ini. Jadi 10 cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi rezeki kamu nanti bakal berlimpah ruah. Amin ya. Seolah-olah memang jalan kerezekian kamu, pintu rezeki kamu tuh terbuka lebar banget. Jadi nanti datang, ya, uang yang bakal datang dengan sendirinya, teman-teman. Dan bahkan dari segala penjuru arah, rezeki akan datang kepada kamu. Ya, diturunkan dari langit, dinaikkan dari bumi, ya, dihantarkan dari udara, dari angin, melalui angin, teman-teman. Ya, itu sebuah perumpamaan. Artinya memang jalan kerezekian kamu sudah terbuka lebar. Bagus, ya. Kemudian aku punya The Devil. The Devil ini muncul hadir ya, teman-teman. Jadi memang untuk masalah rezeki, kalau dikatakan memang banyak yang nggak suka ya seperti itulah ya. Berupaya terus untuk menutup jalan kerezekian kamu teman-teman. Ya nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ketika memang Tuhan sudah ikut campur tangan ya. Ketika semua pintu rezeki kamu sudah terbuka lebar, maka orang-orang yang mencoba untuk menutup jalan kerezekian kamu yang nggak bakal berhasil. Ya, mereka pasti bakal terdiam melihat perubahan ekonomi kamu nanti akan lebih baik. Nah ternyata ini juga ya. Ternyata orang-orang yang terdekat kamu sendiri teman-teman. Ya, jadi kudu hati-hati. Oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Pisces dalam pekan ini? Oke, aku punya Knight of Pentacles, ada Temperance, ada Ace of Cups, bagus, istimewa. Dari ketiga kartu ini yang melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman, dalam pekan ini. Kalau aku lihat memang energinya sangat istimewa ya. Ada ikut campur tangan Tuhan di sini. Kestabilan, keseimbangan dalam sebuah hubungan rumah tangga, ekonomi, bagus juga, keberkahan, kelimpahan materi ya, rezeki yang berlimpah-limpah, sebuah komitmen ya, dan kemudian keberuntungan yang lain. Dan bahkan ketika kemarin mungkin lagi ada masalah, semua masalah itu akan terselesaikan di sini. Karena semuanya dapat teratasi, ya, dibicarakan, dikomunikasikan dengan lebih baik. Jadi banjir keberuntungan lah ya untuk teman-teman Pisces yang sudah berumah tangga. Semoga ya teman-teman lebih baik dari sebelumnya. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini. Sedang berpacaran,
Aku punya Four of Swords, ada The Moon, ada Knight of Wands. Nah, ujung-ujungnya penyesalan ya. Kenapa nih? Melihat dari ketiga kartu ini memang energinya cukup negatif, teman-teman. Ya, banyak masalah yang selalu terjadi gitu. Ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, kesedihan. Takut kehilangan sebenarnya. Namun sebuah sikap, sifat itu memang tidak dapat dipungkiri. Saling ego masing-masing nih. Saling mempertahankan ego masing-masing. Ya nggak ada yang mau mengalah. Tetapi ketika hubungannya lagi off, ya itu menyesal gitu. Ya, dan ketika mungkin sudah meledak-ledak nih, marah-marah nggak jelas ya teman-teman. Itu juga menyesali gitu. Jadi memang untuk melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu, bisa aku katakan cukup toksik sih teman-teman. Ya, jadi sama-sama keras kepala ini juga susah. Ya, susah banget untuk menyatukan dua pola pikir yang berbeda. Ya, apalagi sama-sama ego, ya. Itu sangat sulit. Cukup rumit sih hubungan berpacaran kamu di sini. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Nine of Swords, Three of Pentacles, dan aku punya Six of Cups. Nah, aku melihat ada dua energi yang bakal datang di dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat ya, teman-teman. Melihat memang dari kartu pertama cukup menggambarkan tentang bagaimana track record di dalam kehidupan kamu itu sendiri yang selalu mengalami sebuah kegagalan di dalam sebuah hubungan. Ya, berkali-kali dikhianati, berkali-kali patah hati, berkali-kali kecewa dan gagal. Ya, dan dua energi yang bakal datang kepada kamu adalah energi lama. Ya, yang pertama energi lama. Seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu yang bakal mencoba kembali menghubungi kamu dan bahkan mencoba untuk menjalin sebuah hubungan baru lagi dengan kamu, ya. Dan kemudian energi baru, teman-teman. Dan energi baru ini orang yang sangat berkomitmen. Dia bakal bisa ataupun dia berupaya untuk menunjukkan keseriusannya, komitmennya itu akan dengan dengan cara langsung mungkin menemui keluarga kamu kali ya. Ya. Jadi pilih yang mana, teman-teman? Ya, energi lama atau energi baru? Ya, lebih baik energi baru sih ya. Lebih positif, lebih fresh gitu ya. Daripada energi lama mungkin kemarin kamu disakiti oleh dia gitu. Jadi ketika kamu sudah tahu tentang bagaimana record hubungan kamu, ya sama saja kamu masuk kembali ke lubang buaya ya teman-teman. Oke, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Knight of Swords, ada The Hermit, dan aku punya The Emperor. Oke. Mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, energinya positif ya. Energinya sangat positif sih. Dia berkomitmen, dia orang yang sangat bijaksana, dewasa, ya. Orang yang sangat berpendirian, teman-teman, itu maksudnya. Ya, sepertinya ini ada kaitannya loh dengan apa ya namanya doa dan harapan kamu, teman-teman. Pada akhirnya perjuangan kamu, pada akhirnya penantian kamu juga mungkin itu nggak sia-sia. Jadi seseorang yang saat ini lagi dekat dengan kamu, sejauh ini aku lihat energinya sangat positif. Tetapi memang harus tetap ya teman-teman, kamu harus mengikuti intuisi kamu. Kamu mengikuti kata hati kamu nih. Ya, ketika kata hati kamu merasa sudah mantap, ya, sudah yakin, ya maka lanjutkan. Tapi ketika masih belum yakin, jangan terlalu terburu-buru banget. Ya, seperti itu. Karena belum tentu juga ya teman-teman yang baik akan selalu baik ya. Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Pisces. Aku punya tanggal 4, 15, oke. Tanggal 1, 13, 9, tanggal 2. Tanggal 23, 29. Tanggal 10, 11, 24, dan tanggal 14. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.